tadi kita udah kepo-kepoin langsung mengenai booster pupuk bahagia ke CEO-nya langsung yaitu Ibu Luciana. Nah, sekarang kita akan kepo langsung nih mengenai booster pupuk bahagia dan lain-lainnya ke komisaris sekaligus produk konsultannya yaitu Bapak Edwin Eldridge Goni. Kepada beliau saya persilakan. Bapak boleh perkenalan dulu nih Pak, kita siapa tahu belum ada yang kenal. Oke, belum ada yang kenal memang. Tadi udah disebutin namanya, dia susah nyebutin nama saya karena agak Indonesia, Jerman sama ke lokal-lokalan. Jadi nama saya itu Edwin Eldridge Goni. Kebetulan di produsen pupuk ini saya sebagai product consultant sekaligus juga bagian daripada komisaris. Jadi memang untuk product knowledge-nya ya memang kalau ditanya harusnya tanya ke saya gitu. Kira-kira sih seperti itu. Nah, boleh silakan mau tanya apa aja gitu mumpung ada gitu ya. Nah, ini menyambung dari tadi pertanyaannya dari Bu Luciana. Tadi kan Bu Luciana sudah menjabarkan beberapa terobosan dan keunggulan dari booster pupuk bahagia ini. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lengkap mengenai terobosan dan keunggulan dari booster pupuk bahagia ini. Oke. Memang semangat kita di awal adalah bagaimana mau merubah pertanian Indonesia itu menjadi pertanian yang organik. Itu yang paling utama. Karena ya kita bisa lihat lah di negara-negara maju sekarang banyak yang sudah menerapkan pertanian organik, tetapi di Indonesia itu masih sangat minim ya orang untuk mempraktekkan pertanian organik. Karena apa? Masih sangat ribet lah, hasilnya juga masih kurang baik gitu ya, dan akhirnya mereka memilih untuk menggunakan penggunaan pupuk kimia. Nah, di sini supaya orang mau untuk menggunakan pupuk kimia, maka kami mencoba melakukan terobosan, dan terobosan itu bukan baru datang 1-2 tahun ini. Sebenarnya didengar tadi dari sejarah yang sudah disampaikan tadi, itu perjalanannya sangat panjang karena kami memikirkan bagaimana orang bisa membawa produk kita gitu, biaya, bagaimana cara memotong biaya transportasi gitu ya. Karena kalau pupuk-pupuk yang lain kan atau pupuk cair itu ya mungkin sebesar ini gitu ya, bahkan ada yang lebih besar, ada yang literan gitu. Nah, kalau di kita salah satu terobosannya adalah compact. Jadi hanya dengan ini gitu, kita hanya butuh ini untuk 1 hektar, dua botol ini ukuran 30 mili ini ya, sekitar 600 tetes. Ini sudah bisa dipakai untuk lahan yang luasnya 1 hektar. Jadi sangat ringan sekali. Jadi untuk bawa ke sana nggak perlu mobil transportasi yang mahal. Nah, itu salah satu. Kemudian dari sisi teknologi. Nah, dari sisi teknologi kadang kan orang itu pengen buahnya atau yang pengen diaplikasikan kepada tanaman yang sudah ada. Nah, tanaman yang sudah ada itu biasanya kalau dia diaplikasikan pupuk-pupuk cair itu belum tentu langsung ada hasilnya. Nah, disitulah kita mulai kita berikan hasilnya sambil kita memperbaiki tanahnya, kemudian lain-lainnya itu bisa maksimal lah hasilnya. Jadi itu terobosannya ya. Makanya di pupuk BOB ini banyak sekali saya lihat orang punya testimoni 3 hari aplikasi hasilnya sudah sangat ya gitu. Orang mungkin sudah seliter disiram ke tanaman atau seperti, tapi hasilnya belum ada ini 3 hari ya. Jadi kita membandingkan antara bagaimana tanaman itu bisa segera pulih dari kesehatannya gitu ya, ini ya. Kemudian bagaimana tanaman itu juga bisa hidup dari tanah yang dia ditanam. Jadi itu. Jadi 2 hal ini yang paling penting yang kami memproduksi pupuk itu, yang kami paling pertimbangkan adalah sebenarnya tanahnya. Tapi di awal kami sudah bikin dulu sehat dulu tanamannya. Ya, sambil menunggu karena tanah itu butuh proses gitu. Tapi ya teknologi, keseimbangan teknologi itu, karena gini juga banyak pupuk juga yang menerapkan hal yang sama ya.
itu di tanah. Tetapi mereka nggak mempertimbangkan karena di tanah itu banyak kimia-kimia yang racun-racun gitu ya. Jadi perlu mikroorganisme atau probiotik atau apalah istilah namanya itu yang bisa mengurai racun-racun itu gitu supaya tidak mengganggu tanaman. Nah, itu yang terobosan yang dimiliki oleh pupuk yang dipasarkan oleh BOB ini. Kira-kira itu.